Jumpa lagi di Jakarta TV. Ya, yang ada di depan saya ini adalah si Snapdragon Insider Phone. Tapi bukan ini yang mau kita bahas sekarang. Ini saya cuma kasih tahu bahwa ini sudah datang dan kami masih menanti update-nya karena ada perbaikan di kamera nantinya dan ada beberapa fitur lain katanya akan diperbaiki. Jadi kita akan tes setelah update itu datang sekaligus mendalami lebih deep dive kemampuan-kemampuan dari smartphone yang dibesut oleh Snapdragon. Dan tentunya fitur-fiturnya juga kita akan deep dive lagi. Tapi kali ini yang saya mau bahas bukan ini. Yang saya mau bahas adalah Snapdragon 778G 5G. Ini adalah SoC yang secara mengejutkan hadir ya. Dulunya maunya namanya 780G 5G. Tapi entah kenapa kayaknya nggak jalan ya. Atau cuman sedikit yang jalan, kurang tahu kenapa. Tapi tiba-tiba berubah jadi muncullah si 778 5G ini. Perbedaan yang utama antara keduanya cuma tempat dibuatnya. Ya, 778 5G bukan yang di sini, ini 888 ya. 778 5G ini diperkenalkan bulan Mei 2021 sebagai SoC yang menawarkan the ultimate multimedia triple threat untuk gaming, AI, dan kemampuan kameranya. Ya, sesuai dengan namanya, SoC ini pakai kemampuan modem 5G tentunya. Tidak hanya sub-6, dia juga bisa millimeter wave. Ini adalah SoC yang diposisikan di kelas atas. Harusnya dia sudah bisa melawan SoC premium 3-4 tahun yang lalu. Ya, kalau kita lihat dari core CPU yang dipakai oleh Snapdragon 778G 5G ini adalah Kryo 670 yang menggunakan Cortex A78 dan Cortex A55 juga di situ. Nah, A78 tuh biasanya cuma ada di Snapdragon 888. Nah, sekarang sudah ada di 778G ini ya. Kita bisa lihat bahwa Snapdragon 765G itu masih pakai Cortex A76, sementara 845 itu pakai Cortex A75. Dan untuk GPU menariknya, 778G ini dibekali Adreno 642L. Kalau kita lihat dari penamaannya ini menarik karena angkanya di atas 845 dan bahkan 865. 865 pakai 640 ya. Apakah ini menunjukkan bahwa performa GPU-nya ada di atas kedua SoC mantan premium itu? Nanti kita lihat di dalam tes ya. Untuk konektivitas, ya ada modem 5G terintegrasi di dalam 778G ini. Jadi siapapun yang pakai akan kemungkinan akan memanfaatkan si modem 5G yang baru ini. Sementara itu Snapdragon 860 yang umum itu biasanya nggak dipasangin modem 5G karena modem di dalamnya itu modem 4G. Ya, sementara untuk 870 atau mungkin 865 itu ada modem 5G-nya tapi dia ada di luar dan kemungkinan besar itu harganya akan terlalu jauh ketimbang 778G. Oke, mari kita lihat aja langsung ya. Testbednya kita pakai sebuah smartphone dengan Snapdragon 778G, RAM 8GB, LPDDR4X. Kita mulai dengan AnTuTu 8 dulu. Ya, kalau hanya AnTuTu 8 yang jadi acuan, Snapdragon 778G harusnya dinyatakan sama performanya dengan Snapdragon 860. Sementara itu Dimensity 1100 yang dari MediaTek terlihat sedikit lebih tinggi performanya, sekitar 10% lebih kencang. Beralih ke AnTuTu 9, di sini katakan bahwa 778G itu lebih mirip ke Kirin 990, bahkan memang dia masih mendekati ke Snapdragon 860. Perbedaannya dengan Snapdragon 860 ada di kisaran 10%-an ya. Nah, beralih ke aplikasi yang ngetes performance core CPU-nya aja. Snapdragon 778G ini kita tes pakai Geekbench 5. Di sini kita bisa lihat bahwa Cortex A78-nya memang terlihat cukup kencang ya, walaupun clock-nya nggak tinggi-tinggi amat. Single core performance-nya melampaui Snapdragon 860 dan Dimensity 1100. Multicore-nya berada di antara Dimensity 1100 dengan Snapdragon 860. Jadi kalau untuk multitasking harian harusnya ini ada di kisaran 860 sama Dimensity 1100. Berarti apa? Enak banget, rasanya premium untuk penggunaan harian. Sekarang kita beralih ke 3D Max Slingshot Extreme Unlimited. Di sisi GPU saja terlihat bahwa performanya cukup unik. Tidak setinggi Dimensity 1100 dan Snapdragon 860, tapi sudah berada cukup jauh di atas SoC kelas menengah atas yang namanya 765G dan Dimensity 900. Lalu beralih ke GFX Bench, kita bisa lihat bahwa hal yang terjadi sama di sini. Performa 3D-nya sudah di atas chipset kelas menengah atas yang ada di 2020, tapi belum mencapai performa level dari chipset kelas premium yang ada di atasnya. Nah, sekarang mari kita coba untuk gaming. Pertama-tama kita coba dulu Genshin Impact. Bisa lihat
performance-nya kurang lebih seperti ini. Oke, Genshin Impact settingan di medium 60 fps dan kita dapat dia bisa start di 50 fps dan drop ke 30-an fps. Jadi 30 sampai 50 fps. Wih, mantap. Medium loh ini, medium 60 fps. Lalu kalau kita turunkan ke lowest 60 fps, nah ini 50 sampai 60 fps, lebih stabil lagi. Personally saya suka di sini sih. Game berat ini jalan di lowest aja kalau di handphone dengan layar yang tidak terlalu besar, memang udah mantap banget. Jadi gimana Genshin Impact-nya? Oke kan? Mantap juga ya. Nah sekarang mari kita coba Minecraft ya. Kita lihat Minecraft performance seperti apa. Nah untuk Minecraft kita setting di 32 chunk dan kita masih bisa dapat 40 sampai 50 fps. Kadang-kadang bisa drop sedikit tapi ya 32 chunk ini berat banget. Kalau kita setting di 24 chunk berhubung ini layarnya 60 Hz settingannya, jadi dia rata di 60 fps. Jadi Minecraft keentengan. Ya, jadi lagi-lagi Minecraft juga mantap. Oke, secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa Snapdragon 778G ini adalah penerus atau pengganti 765G yang benar-benar layak dan dia bahkan sudah ngejar Snapdragon seri 800 yang terdahulu. Ngejar bukan melampaui, berusaha mengejar ya. Performa sudah oke banget dan seharusnya dengan skor yang kita peroleh ini kita bisa lihat bahwa penggunaan sehari-hari harusnya nyaman banget dengan si 778G ini. Memang yang jadi masalah adalah berapa harga smartphone yang menggunakan Snapdragon 778G. Tapi kayaknya ya kalau misalnya ISP-nya dimanfaatkan, kalau misalnya 5G-nya dimanfaatkan dengan baik dan benar, yaitu bisa nyambung ke Telkomsel mungkin ya, harusnya sih yang pakai 778G ini akan nyaman sekali, terutama untuk ISP-nya karena Snapdragon terkenal hasil foto dan terutama videonya keren-keren banget. Oke, kita tunggu aja kalau ada smartphone yang resmi yang datang dengan Snapdragon 778G nanti kita akan uji. Tapi yang jelas paling nggak kalian sudah tahu dulu seberapa jauh sih performanya si Snapdragon 778G ini dibandingkan chipset atau SoC yang lain. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Irfan, Jagat TV TV.